Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan mempelajari pemrograman berorientasi objek. Nah, mengenal PBO atau pemrograman berorientasi objek. Terdapat dua jenis gaya pemrograman, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, ini tipe ya. Dan yang kedua, pemrograman terstruktur. Nah, selanjutnya ini definisi untuk PBO ya. Pemrograman berorientasi objek atau PBO atau Object Oriented Programming atau OOP merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Nah, semua data dan fungsi di dalamnya dibungkus dalam suatu kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, ini ada beberapa konsep yang harus dipahami. Ada 7 konsep. Yang pertama, kelas. Nah, kelas adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Sebuah kelas akan memiliki sifat atau atribut, lalu kelakuan atau metode, hubungan atau relationship, dan arti. Secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tertentu dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, yang kedua adalah objek. Objek adalah komponen dalam PBO yang digunakan untuk melakukan operasi, perintah perhitungan, dan segala aksi yang ingin dimasukkan ke dalam program PBO. Nah, objek dapat berupa benda, manusia, tempat, dan hal lainnya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga ada metode atau metode ya. Nah, ini adalah suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Nah, terus yang keempat adalah atribut. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang memiliki sebuah kelas. Atribut dapat berupa nilai atau elemen-elemen data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek. Nah, dan yang kelima ada enkapsulasi ya. Nah, ini adalah merupakan pembungkusan atribut data dan layanan yang dipunyai objek untuk menyembunyikan implementasi dan objek sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerjanya. Dan yang keenam ada pewarisan atau inheritance ya. Nah, ini merupakan mekanisme yang memungkinkan satu objek warisan sebagai sebagian atau seluruh definisi dan objek lain sebagai bagian dari dirinya. Dan yang ketujuh ada polimorfisme. Nah, ini adalah merupakan kemampuan suatu objek untuk digunakan di banyak tujuan yang berada dengan nama yang sama sehingga menghemat baris program. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi mengenai konsep dalam PBO ya. Konsep PBO ada, di sini kan ada objek, lalu ke inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphisme, atribut, method, class, dan terus berputar. Nah, selanjutnya, bahasa pemrogram untuk PBO. Ini salah beberapa untuk pemrogramannya. Yang pertama ada Smalltalk ya.
Ini merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk mendukung PBO mulai tahun 1978 ya. Nah, udah lama ini ya. Yang kedua ada Apple. Apple merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk mendukung pemrograman PBO mulai tahun 1985 oleh Bernard Meyer dan compiler. Nah, dan yang ketiga ada C++. Nah, ini diciptakan oleh Jarny Stroup pada tahun 1983. Nah, sangat kompatibel dengan berbagai jenis mesin dan platform karena pembuatan bahasa pemrograman ini mengacu pada standar ANSI ya, atau American National Standard Institute. Nah, dan yang keempat ada PHP. Nah, pada awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Homepage. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana. Nah, ada PHP 4 dengan versi-versi akhir menuju PHP 5 sudah mendukung PBO. Yang kelima ada Java. Java adalah salah satu jenis pemrograman yang cukup banyak digunakan. Nah, hal ini karena Java dapat dijalankan di berbagai platform. Selain itu, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler karena mudah dipelajari oleh semua orang, karena sintak atau tata bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Nah, selanjutnya ini adalah untuk kita mengenal Java. Apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Nah, ada 5 fase ya dalam pemrograman Java. Yang pertama, fase editing, yang merupakan fase saat user merancang kode program pada text editor. Apabila kode program selesai dan disimpan, maka format filenya adalah .java atau .java ya, nanti formatnya. Yang kedua ada base compiling. Nah, di mana merupakan fase kompilator menciptakan bytecode dan menyimpannya pada disk. Nah, apabila fase ini sukses, maka akan dihasilkan file yang memiliki format .class ya, atau .class. Dan yang ketiga ada fase loading, merupakan fase saat kelas loading membaca file .class yang berisi bytecode dari disk dan meletakkannya di memori. Yang keempat ada fase pariphing. Nah, merupakan fase saat bytecode pariphing mengkonfirmasi bahwa semua bytecode sah dan tidak melanggar batas keamanan Java. Dan yang kelima ada fase executing, merupakan fase saat interpreter membaca bytecode dan menerjemahkannya menjadi bahasa yang dipahami komputer. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk pengertian JDK dan JRE ya. Nah, untuk JDK adalah Java Development Kit. Nah, JDK berisi sekumpulan baris perintah atau command line tool untuk menciptakan program Java. Nah, dengan kata lain, JDK merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java yang dibuat oleh pengembang aplikasi. Nah, kemudian menerjemahkannya ke dalam bytecode untuk dijalankan oleh JRE. Nah, pada tahun 2009 sampai 2020, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystems Inc. sehingga untuk mendownload JDK dapat membuka pada halaman web ini ya, yang di bawah ini ya, http
www.oracle.com. Nah, bisa di sini ya, kalian bisa unduh di sini. Nah, tetapi kamu harus menyesuaikan versi JDK dengan sistem operasi pada komputermu. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua ada Java Runtime Environment atau JRE. Nah, JRE merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan program atau aplikasi yang berbasis Java. Nah, lalu apabila kode-kode Java yang dibuat oleh pengembang telah selesai dikompilasi oleh JDK, maka tugas JRE lah yang menjalankan aplikasi berbasis Java tersebut. Untuk menjalankan aplikasi Java, versi JRE harus sama atau lebih tinggi dari versi JDK yang terinstal di komputer pengembang. Nah, untuk yang JRE seperti itu. Untuk PBO, nah, untuk materi sekarang sampai sini dulu. Dan tugasnya adalah, saya belum mengetiknya. Nah, tugasnya adalah bentar ya. Nah, untuk tugasnya nanti saya akan share di grup WhatsApp. Ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.